Sebagian dari perjuangan atas dogma Immaculata adalah tidak adanya kutipan kitab suci yang spesifik serta jelas dan gamblang tentangnya. Namun demikian, referensi dalam Injil mengenai Bunda Maria dan perannya dalam misteri keselamatan mengisyaratkan keyakinan ini. Dalam Injil Lukas, kita mendapati ayat indah tentang kabar sukacita di mana malaikat agung Santo Gabriel mengatakan kepada Maria dalam bahasa kita, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Sementara sebagian ahli kitab suci berdebat atas seberapa penuhnya rahmat. Kesaksian malaikat Santo Gabriel, secara pasti menyatakan kekudusan Bunda Maria yang luar biasa. Apabila orang merenungkan peran Bunda Maria dalam kehidupan Kristus, baik inkarnasinya, masa kanak-kanaknya ataupun penyalibannya, pastilah ia sungguh luar biasa dalam kekudusan, sungguh penuh rahmat. Ya, dalam menerima serta menggenapi perannya sebagai bunda dari Sang Penebus itu. Dalam arti bunda yang sepenuh-penuhnya. Sebab itu kita percaya bahwa kekudusan yang luar biasa, yang penuh rahmat ini diperluas hingga saat awal permulaan kehidupannya, yaitu perkandungannya atau sejak di dalam kandungannya. Oke, secara praktis, jika dosa asal diwariskan melalui orang tua, dan Yesus mengambil kodrat manusiawi kita dalam segala hal kecuali dosa, maka Maria haruslah bebas dari dosa asal. Nah, itu tadi yang saya katakan Bapak Ibu ya. Kalau Bunda Maria itu adalah seorang berdosa, maka Yesus Kristus secara manusiawi juga adalah seorang yang berdosa. Ya, karena kemanusiaannya sepenuhnya diambil dari kodrat manusiawinya, diambil dari Bunda Maria. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana mungkin Kristus adalah juru selamat Maria? Sesungguhnya banyak perdebatan mengenai Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa dalam abad pertengahan berfokus pada masalah ini. Don Scotus misalnya ya, wafat tahun 1308, menawarkan satu solusi dengan mengatakan Maria lebih dari semua orang lain membutuhkan Kristus sebagai penebusnya, sebab ia pastilah mewarisi dosa asal jika rahmat sang pengantara tidak mencegahnya. Dengan mengutip konstitusi dogmatis tentang gereja, Katekismus Gereja Katolik memberikan kita pemahaman bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa. Hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena pahala putranya ia ditebus secara lebih unggul. Pada pokoknya, karena Maria dipilih untuk berbagi secara intim dalam kehidupan Yesus sejak saat ia dikandung, ia sungguh adalah juru selamatnya sejak saat perkandungannya. Mungkin salah satu alasan mengapa diskusi mengenai dogma Immaculata ini berkepanjangan adalah karena gereja perdana dilarang dan di bawah aniaya hingga tahun 313 dan kemudian harus menyelesaikan berbagai macam masalah seputar Yesus sendiri. Refleksi lebih jauh mengenai Bunda Maria serta perannya muncul setelah Konsili Efesus tahun 431 yang dengan segenap hati menegaskan keibuan ilahi Bunda Maria dan memberi gelar kepadanya Bunda Allah. Sebab ia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus yang adalah pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus yang sehakikat dengan Bapa. Beberapa bapak gereja perdana termasuk Santo Ambrosius, Santo Efrem, Santo Andreas dari Krete, dan Santo Yohanes dari Damaskus merenungkan peran Bunda Maria sebagai bunda, termasuk disposisinya yang penuh rahmat, dan menulis tentang ketakberdosaannya. Suatu pesta guna menghormati Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa telah dirayakan di Gereja Timur setidak-tidaknya sejak abad ke-6. Sementara waktu berlalu, dilakukanlah pembahasan lebih lanjut mengenai keyakinan ini.
Pada tahun 1849, Pius ke-9 meminta pendapat para uskup di seluruh gereja mengenai apa yang mereka sendiri, para klerus dan umat rasakan mengenai keyakinan ini, dan apakah mereka menghendakinya agar ditetapkan secara resmi. Dari 603 uskup, 546 memberi tanggapan positif tanpa ragu. Dari mereka yang menentang, hanya 5 yang mengatakan bahwa doktrin tersebut tidak dapat ditegaskan secara resmi. 24 tidak tahu apakah ini adalah saat yang tepat, hanya menghendaki agar mereka yang menentang doktrin tersebut dinyatakan salah. Paus Pius juga melihat kelesuan rohani dalam dunia di mana kaum rasionalis, sekolah filsafat telah menyangkal kebenaran dan segala sesuatu yang adikodrati, di mana revolusi-revolusi mengakibatkan gejolak sosial dan revolusi industri mengancam martabat para pekerja dan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, Paus Pius menghendaki dibangkitkannya kembali kehidupan rohani umat beriman, dan beliau melihat tidak ada cara yang lebih baik selain dari menampilkan kembali teladan indah Bunda Maria dan perannya dalam sejarah keselamatan. Maka pada tanggal 8 Desember 1854, Pius ke-9 menegaskan secara resmi dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa dalam Bulla Ineffabilis Deus. Akhirnya, menarik juga disimak bahwa dalam beberapa penampakan, Bunda Maria menegaskan dogma Santa Perawan Maria tanpa noda dosa. Misalnya pada tanggal 9 Desember, tanggal yang ditetapkan sebagai perayaan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa di Kerajaan Spanyol pada tahun 1531 di Guadalupe. Bunda Maria mengatakan kepada Juan Diego, "Akulah Perawan Maria yang tak bercela, Bunda dari Allah yang benar, yang melaluinya segala sesuatu hidup." Pada tahun 1830, Bunda Maria mengatakan kepada Santa Katarina Labor agar dibuat medali wasiat dengan tulisan, "Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung padamu." Dan terakhir ketika menampakkan diri kepada Santa Bernadette di Lourdes pada tahun 1858, Bunda Maria mengatakan, "Akulah yang dikandung tanpa noda dosa." Inilah sederet penampakan Bunda Maria yang mengafirmasi dan membenarkan tentang dogma itu. Dalam suatu homili pada perayaan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa yang disampaikan pada tahun 1982, Paus Yohanes Paulus II menulis, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang memenuhi engkau dari Nazaret dengan segala rahmat rohani dalam Kristus. Dalam Dia engkau dikandung tanpa noda dosa, telah dipilih sejak semula untuk menjadi bundanya. Engkau ditebus dalam Dia dan melalui Dia lebih dari segala manusia lainnya. Dilindungi dari warisan dosa asal. Engkau dikandung dan datang ke dalam dunia dalam keadaan rahmat, penuh rahmat. Kami mengagungkan misteri iman yang kami rayakan pada hari ini. Pada hari ini, bersama dengan segenap gereja, kami memuliakan penebusan yang dilaksanakan atasmu, partisipasi yang teramat luar biasa dalam penebusan dunia dan manusia, diperuntukkan hanya bagimu, semata-mata hanya bagimu. Salam O Maria, Alma Redemptoris Mater, Bunda Penebus yang terkasih." Sementara kita melanjutkan persiapan Advent kita, kiranya, ini adalah salah satu. Halo Bro Gia, suaranya hilang ya? Mungkin saya ngomong-ngomong sepintas saja dulu ya. Nanti sebentar saya coba tampilkan apakah keyakinan tentang Immaculata Konsepsi ini ataupun tak bernodanya Bunda Maria ini juga diyakini oleh para rasul. Itu nanti kita akan sebentar saya akan coba berikan dokumennya ya. Termasuk juga apakah terlestari dalam praktek gereja perdana.
dalam hal ini tradisi suci ya. Nah, itu nanti mungkin sebentar akan ditampilkan dokumennya. Nah, tetapi menyambung yang disinggung oleh Bro Gea tadi, bahwa pemikiran yang logis dan nalar sehat, kita umat Kristen semua meyakini bahwa Kristus yang oleh Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai anak domba Allah. Ya. Nah, kita ketahui dalam tradisi Yudaisme, hewan kurban itu selalu hewan yang tidak bercacat. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana terpenuhinya Kristus jika dia adalah kurban itu sendiri, tetapi dagingnya adalah cacat karena diambil dari perempuan yang berdosa. Berarti kan cacat ini. Sebagai anak domba yang dikurbankan sebagai kurban kudus yang maha sempurna, menjadi tidak sempurna lagi. Karena tubuhnya, kedagingannya itu dia peroleh dari perempuan yang dituding berdosa. Sebenarnya dogma Maria atau dikatakan Mariologi itu adalah merupakan bagian dari Kristologi itu sendiri sebenarnya dalam konteks iman gereja. Kenapa? Orang mengklaim Kristen mengatakan bahwa Kristus adalah kurban yang sempurna. Tetapi jika ditanya, bagaimana Anda bisa mengatakan dia sebagai kurban yang sempurna sementara tubuh dagingnya itu dia peroleh dari perempuan yang berdosa. Berarti dengan sendirinya klaim bahwa Kristus adalah kurban yang sempurna yang dengan demikian bisa mendamaikan manusia dengan Allah itu menjadi terbantahkan. Artinya apa sebenarnya yang dilakukan oleh oknum ini ya, sebut saja namanya Timothy, dia mengaku Kristen tetapi sekaligus dia menyangkali keilahian Kristus.